Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok e-government dari kelas 6 gabungan 3 web. Di sini kami akan menjelaskan tentang website wisata Sungai Sulili, Desa Sulili, Kecamatan Baibunta. Oke, sebelum itu di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Di sini saya sebagai selaku ketua kelompok bernama M Faiz Al-Ghifari dengan NIM 22044118806. Dan saya anggota pertama, perkenalkan nama saya Dewi Randan dengan NIM 22044111773. Dengan saya selaku anggota yang kedua Jason Silipakan dengan NIM 22044111769. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan judul dan latar belakang proyek kami. Judul proyek kami adalah Rancang Bangun Strategi Pengembangan Objek Wisata Alam Sungai Sulili, Desa Baibunta, Luwu Utara. Proyek ini disimulasikan berada di bawah kewenangan pemerintah Desa Baibunta dan BUMDes sebagai pengelola utama objek wisata. Sungai Sulili merupakan salah satu destinasi wisata alam yang mulai dikembangkan sejak tahun 2020. Sungai ini memiliki daya tarik berupa kejernihan air, kedalaman yang aman untuk anak-anak, serta keberadaan spot foto, gazebo, dan lokasi perkemahan yang menjadikannya tempat wisata pilihan masyarakat. Meskipun demikian, masih banyak kendala yang menghambat optimalisasi kawasan ini. Antara lain, minimnya fasilitas umum seperti toilet, musola, serta akses jalan yang kurang memadai, dan tidak adanya transformasi umum ke lokasi tersebut. Selain itu, pembiayaan pengelolaan masih terbatas karena tidak berada di bawah naungan Dinas Pariwisata, sehingga bergantung sepenuhnya pada dana desa yang harus dibagi untuk pembangunan lainnya. Tantangan lainnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat sekitar terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan potensi ekonomi dari sektor wisata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat sistem. Tujuan dari pembangunan sistem ini adalah mendukung pengembangan strategis objek wisata Sungai Sulili secara lebih modern melalui penerapan sistem informasi berbasis e-government. Sistem ini bertujuan untuk membantu pengelola dalam mencatat data pengunjung, mengatur fasilitas seperti gazebo dan tenda, mencatat pemasukan dari tiket dan layanan lainnya, serta menyampaikan informasi wisata secara online. Selain itu, sistem ini juga akan membantu dalam pelaporan keuangan dan memudahkan manajemen fasilitas yang membantu perawatan rutin. Kemudian, manfaat dari sistem ini dirasakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan objek wisata. Bagi masyarakat umum dan wisatawan, sistem memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi lokasi, tarif, dan fasilitas secara cepat, serta dapat melakukan reservasi secara online. Bagi pemerintah desa dan pengelola, sistem ini akan mempermudah dalam pengambilan keputusan berbasis data, menciptakan pengelola yang transparan, serta dapat dijadikan alat untuk evaluasi dan perencanaan jangka panjang. Dengan kehadiran sistem ini, diharapkan dapat mengembangkan objek wisata Sungai Sulili menjadi lebih profesional, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada analisis kebutuhan dan fitur sistem. Sistem informasi wisata Sungai Sulili, Desa Baibunta yang ditampilkan pada halaman website menunjukkan bahwa sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan wisata secara digital dan modern. Berdasarkan tampilan antarmuka, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan dan fitur sistem dari segi analisis kebutuhan pengguna,
Sistem ini melibatkan beberapa aktor penting, yaitu yang pertama admin atau pengelola utama, di mana admin ini mengelola konten situs, data pengguna, dan transaksi dan fasilitas. Kemudian yang kedua itu petugas lapangan, seperti penjaga gazebo, kasir pos, dan penyewa fasilitas. Kemudian yang ketiga adalah pengunjung atau wisatawan. Pengunjung ini yang mengakses informasi dan melakukan pemesanan. Terus yang keempat itu ada masyarakat atau pelaku usaha lokal yang bisa berinteraksi atau mendapatkan manfaat dari fitur promosi dan reservasi. Proses utama sistem meliputi penyediaan informasi, pemesanan fasilitas, dan pencatatan transaksi. Input dari pengguna bisa berupa dari pemesanan, testimoni, serta transaksi, sementara output berupa tiket masuk, konfirmasi pemesanan, dan laporan transaksi. Berdasarkan menu di tampilan website, ada beberapa fitur utama yang dapat diuraikan. Nah, yang pertama itu ada home. Home ini menampilkan halaman utama dengan informasi sambutan dan ajakan berkunjung ke wisata Sungai Sulili. Kemudian yang kedua, tiket masuk. Fitur ini mengelola sistem tiket digital untuk pengunjung, mencatat pembayaran, dan memudahkan perhitungan pemasukan harian. Selanjutnya, yang ketiga, penyewaan. Penyewaan ini melayani pemesanan fasilitas seperti tenda, ban, gazebo, dan lain secara online. Selanjutnya, fasilitas. Fasilitas ini menyajikan informasi visual dan deskripsi tentang fasilitas wisata yang tersedia. Selanjutnya ada transaksi. Transaksi ini menangani pencatatan dan laporan keuangan, termasuk pemasukan dari tiket, sewa, dan penjualan lainnya. Selanjutnya ada user. User ini menyimpan data pengguna, baik dari pengunjung maupun pengelola yang memiliki peran berbeda dalam sistem. Selanjutnya adalah testimoni. Testimoni ini mengakomodasi masukan dan ulasan dari pengunjung sebagai bahan evaluasi pelayanan. Dan yang terakhir ada galeri. Galeri ini sendiri menampilkan foto-foto suasana dan fasilitas objek wisata sebagai bagian dari strategi promosi visual. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan arsitektur sistem dan teknologi yang digunakan. Oke, pada poin pertama yaitu jelaskan arsitektur aplikasi, yaitu berupa frontend, backend, database, dan API. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang arsitektur aplikasi berbasis frontend. Oke, perlu kita ketahui adalah frontend adalah bagian tampilan antarmuka yang dilihat oleh pengguna seperti halaman home, tiket penyewaan, dan lain-lain. Dan untuk gambarannya itu seperti ini. Jika pengguna masuk ke dalam website yang telah kami buat, di situ pengguna akan melihat beberapa fitur menu, yaitu berupa home, tiket masuk, fasilitas, transaksi, dan lain-lain. Oke, untuk backend-nya sendiri itu mengatur logika aplikasi, proses input dari user, pengelolaan data, serta koneksi ke database. Contoh codingan koneksi logikanya itu seperti ini, karena di sini saya menggunakan kode Igniter 4. Di sini saya menggunakan untuk logika codingannya itu yaitu menggunakan controller. Contoh saya ambil contoh kasus yaitu seperti home.php, kemudian kita membuatnya di bagian pada models. Ini dia untuk codingan modelsnya. Kemudian itu kita masuk ke dalam menu views untuk membuat tampilan indeks PHP dari file tersebut. Nah, untuk kode routingnya itu menggunakan routes.php untuk logika alur dari link URL dari file yang telah kita buat sebelumnya, yaitu dari codingan controllers, models, dan juga bagian pada views. Oke, untuk database-nya sendiri yaitu
Ini seperti ini untuk tampilan database dari website yang telah saya buat. Nah, ini dia untuk database dari wisata digital, itu ada beberapa. Di sini ada tabel admin, fasilitas, galeri, penyewaan, testimoni, tiket masuk, transaksi, dan juga user. Database ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data dinamis, aplikasi seperti data tiket penyewaan, galeri, fasilitas, testimoni, dan tiket masuk. Mungkin seperti itu contoh gambaran dari untuk tampilan frontend, backend, dan juga database-nya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk poin kedua, yaitu diagram sistem atau flowchart dari alur pelayanan. Nah, untuk gambaran pelayanan alur sistem digitalisasi websitenya itu seperti ini. Yang pertama yaitu pendaftar dan login. Kemudian melakukan pemesanan tiket masuk. Yang ketiga itu menyewa fasilitas. Kemudian pembayaran digital. Dan kelima itu informasi lokasi dan fasilitas. Dan keenam ada pelaporan dan statistik. Dan ketujuh itu adalah feedback dari pengunjung. Di sini adalah contoh gambaran demonstrasi dari website saya, website kami yang telah kami buat, yaitu website wisata Sungai Sulili Desa Bewunta. Di sini kita disuruh untuk memasukkan email dan kemudian juga memasukkan password. Kemudian setelah itu kita klik menu login, maka tampilannya itu seperti ini. Ini juga bisa kita klik untuk melihat tentang deskripsi dari wisata Sungai Sulili ini. Kemudian untuk melakukan pemesanan tiket masuk, yaitu kita klik seperti ini. Dan ini dia untuk menambah tiket masuknya. Contoh di sini saya memasukkan nama pengunjung, misalnya nama saya sendiri. Kemudian kita tentukan untuk tanggal dari untuk kita melakukan pemesanan dari tanggal pengunjung, dan jumlah tiketnya itu misal kita pilih jumlahnya 1 tiket dan total harganya itu 1 tiket sebesar Rp5.000. Kemudian kita klik simpan. Nah, maka otomatis datanya itu akan masuk ke dalam seperti ini. Setelah itu kita juga bisa melakukan untuk melakukan penyewaan. Nah, jika sudah kita menginput data pemesanan tiket sebelumnya, maka dia akan otomatis akan masuk seperti ini. Nah, jika kita ingin melihat fasilitasnya itu kita bisa klik seperti ini, dan di sini kita bisa melihat untuk fasilitasnya itu ada 3, yaitu gazebo, ban, dan juga homestay. Dan juga kita bisa melakukan untuk transaksinya, kita bisa mengklik untuk ikon tambah transaksi ini. Nah, di sini kita nanti itu disuruh memasukkan ID usernya, dan untuk memilih jenis transaksinya apa dan keterangannya apa, dan juga totalnya sekian dari untuk from transaksi yang telah kita lakukan. Setelah itu di sini ada juga untuk menu user, dan misalnya kita tambahkan untuk user untuk loginnya, kita di sini bisa memasukkannya. Misal kita memasukkan namanya ini, dan emailnya juga itu kita bisa pilih sesuka kita, atau kita juga bisa memasukkan email yang kita gunakan. Kemudian kita juga disuruh untuk memasukkan password baru dari password akun Google yang telah kita masukkan di sini. Nah, di sini itu ada juga untuk menu testimoni. Nah, di sini untuk menu testimoninya itu untuk testimoni dari user setelah mendatangi tempat wisata yang telah mereka lihat, yaitu di sini mereka disuruh untuk memasukkan ID usernya, dan untuk juga memasukkan pesan deskripsi dari testimoninya, dan juga untuk memasukkan rating dari berapa jumlah rating dari tempat wisata yang telah mereka kunjungi. Dan di sini juga mereka disuruh untuk memasukkan file gambar untuk file gambar testimoninya, baru mereka juga bisa. Kemudian setelah itu klik simpan.
Mungkin seperti itu untuk contoh gambaran demonstrasi dari websitenya sudah. Di sini kita juga bisa melihat untuk isi galeri di sini. Untuk itu kita klik untuk menu galerinya. Nah, di sini itu adalah beberapa gambar dari galeri fasilitas wisata Sungai Sulili, yaitu ada gapura dari tempat wisata alam Sungai Sulili Bebuntan, dan juga ada tempat quotes kata-kata di sini, dan juga ada beberapa seperti tempat spot foto, toilet, dan juga ada homestay. Di sini juga ada gazebo dan juga tempat spot foto, dan juga untuk fasilitas ban-ban. Di sini juga tempat spot foto di sini, dan juga di sini ada fasilitasnya itu ada warung dan juga ada homestay. Inilah beberapa gambar dari fasilitas dan tempat spot foto yang ada di wisata Sungai Sulili. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan rencana pengembangan. Dalam proses pengembangan sistem informasi wisata Sungai Sulili, beberapa kendala teknis dan non-teknis ditemukan. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan waktu dalam pengembangan dan pengujian sistem, yang menyebabkan beberapa fitur belum dapat diimplementasikan secara maksimal, seperti fitur penyebaran online atau integrasi notifikasi otomatis. Selain itu juga ada akses internet di wilayah pengelola yang masih terbatas, juga menjadi hambatan dalam melakukan pengujian langsung berbasis jaringan. Beberapa anggota tim pengembangan juga mengalami kendala dalam menyesuaikan diri, jadi dengan pengguna coordinator 4 ini, terutama dalam pengelola struktur folder dan konfigurasi sistem. Dari sisi konten, pendapatan awal tentang fasilitas dan stakeholder wisata memerlukan proses wawancara dan observasi yang cukup memakan waktu, karena belum adanya data digital sebelumnya. Komunikasi antara pengembangan dan pengelola lapangan juga kadang kurang sinkron karena jadwal yang berbeda. Untuk rencana pengembangan ke depan, sistem ini sangat potensial untuk ditingkatkan, menambahkan fitur pembayaran digital seperti kris dan wallet, agar pengunjung bisa melakukan transaksi secara cashless. Selain itu, sistem ini juga dapat dikembangkan menjadi aplikasi mobile atau Android atau iOS agar lebih mudah diakses oleh wisatawan. Fitur notifikasi otomatis melalui WhatsApp atau email juga dapat ditambahkan untuk meningkatkan pengunjung terkait reservasi atau status pemesanan mereka. Jadi dari sisi manajemen ini perlu dikembangkan dashboard analitik bagi pemerintah desa untuk melihat data kunjungan, pendapatan, dan grafik perkembangan wisata dari waktu ke waktu. Selain itu, ke depan sistem ini juga dapat dijadikan sebagai template untuk objek wisata desa yang lainnya yang dikelola oleh BUMDes dengan penyesuaian data lokal. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk poin ke-7, yaitu refleksi dan kontribusi individu atau kelompok. Nah, di sini poin pertamanya yaitu refleksi pembelajaran selama mengerjakan proyek e-government. Nah, refleksi selama pembelajaran yang kami dapatkan yaitu pemahaman mendalam tentang proyek e-government, tentang sistem digital. Yang kedua yaitu peningkatan keterampilan teknis menggunakan kode Igniter 4 dan mendesain frontend dan juga membuat sistem cerut untuk
fitur-fitur seperti tiket masuk, penyewaan, testimoni, dan juga galeri, serta menghubungkan aplikasi dengan database MySQL dan menampilkan data secara dinamis. Dan yang ketiga itu di sini saya mendapatkan beberapa tantangan dan cara mengatasinya, yaitu tantangan dalam mengatasinya itu tentang kadang websitenya itu mengalami error, yaitu seperti errornya itu whoops, dan juga codingan dari databasenya itu kadang biasa ada sedikit perubahan dari setiap pembuatan dari setiap menu-menu dari controllernya, models, dan juga bagian views, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan error atau whoops. Nah, di situ untuk menyesuaikan desainnya itu agar tetap responsive dan juga menarik, saya menggunakan ChatGPT untuk membantu saya untuk memperbaiki masalah error tersebut. Karena website yang kami buat ini sepenuhnya itu mau dibuat secara manual, mulai dari tahap rancangan awal dari desain bagian tahap awal website wisata Sungai Sulili ini, dari semua fitur-fitur seperti fitur untuk menu home, fasilitas, penyewaan, testimoni, dan juga lain-lain. Oke, kemudian yang kedua itu penjelasan tentang pembagian antar tugas kelompok. Nah, di sini saya sebagai selaku ketua bertanggung jawab untuk membuat rancangan website meliputi struktur halaman, desain antarmuka, dan alur sistem berdasarkan kebutuhan pengguna. Dan tugas anggota pertama yaitu bertugas pada tahap awal pengembangan, yaitu mengidentifikasi masalah, menganalisis kebutuhan stakeholder, melakukan studi kelayakan proyek, dan serta merancang arsitektur sistem. Dan yang anggota kedua yaitu bertanggung jawab mencari dan mengumpulkan informasi pendukung proyek serta seperti data instansi, simulasi, kebutuhan pengguna, serta referensi yang relevan untuk pengembangan sistem. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.